Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bagaimana kisah kematian Dajjal? Iya, Dajjal akan menimbulkan kekacauan atau fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Namun pada akhirnya Dajjal pun akan merasakan kematian. Dajjal disebut akan keluar dari Khurasan, wilayah negeri Iran, diikuti dengan 70.000 orang Yahudi dan melakukan kerusakan selama 40 hari. Menurut Rasulullah SAW, 40 hari dalam hal ini adalah hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti 1 pekan, dan hari lainnya seperti biasa. Dengan begitu, Dajjal akan membuat kerusakan selama 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu di seluruh permukaan bumi. Dan tidak ada satu negeri pun yang ditinggalkannya, kecuali Mekah dan Madinah. Kisah kematian Dajjal, ditusuk Nabi Isa hingga meleleh. Kecuali Madinah dan Mekah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah, malaikat menghaluskan pedangnya dan menghalau Dajjal, sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Ciri-ciri Dajjal diantaranya, mata kanan rusak, rambut keriting, tinggi besar, memiliki kulit kehitam-hitaman, serta dahi lebar yang tertulis kaf, fa, ro yang membentuk kata kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis riwayat Bukhari. Pesan Nabi Muhammad SAW, ketika Dajjal keluar dari suatu lokasi, maka menghindarlah, walaupun harus berlari ke gunung. Tetapi jika bertemu dengannya, maka kuatkanlah iman kalian meskipun harus dibunuh. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman, namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya disebabkan syubhat-syubhat yang Dajjal sampaikan. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal memiliki api di tangan kanannya, entah di telapak tangan atau di sisi kanan tubuhnya. Sementara di sisi kiri terdapat air yang sejuk seperti sebuah lautan yang luas. Ketika umat Islam tertangkap Dajjal, maka pilihlah tangan kanannya, yakni api sambil mengucap Bismillah. Sesungguhnya api tersebut adalah lautan yang sejuk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir, salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata, kemudian hendaklah menundukkan kepala lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin. Hadis riwayat Muslim. Dajjal akan makin banyak memiliki pengikut seiring berjalannya waktu, ditambah lagi dengan adanya media sosial. Sebagian ulama mengatakan popularitas Dajjal akan semakin cepat terekspos. Tidak hanya itu, Dajjal juga akan sangat mudah mengelilingi bumi. Terlebih lagi dengan adanya transportasi seperti pesawat. Karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah adanya besi yang berterbangan sebagai tunggangan manusia. Lebih lanjut, Dajjal akan sampai Mekah dan Madinah. Tapi karena tidak bisa masuk, ia pun mencari jalan lain melalui atas, yakni dari sebuah pegunungan tinggi. Bersama para pengikutnya, kemudian ia memperlihatkan istana Nabi Muhammad SAW, yakni Masjid Nabawi. Tidak lama, Dajjal menepukkan telapak kakinya ke bumi, hingga semua orang kafir keluar karena goncangan gempa dari kakinya itu. Semua orang yang munafik akan keluar, kecuali orang-orang beriman. Lalu akan ada seorang anak muda yang hatinya bersih keluar dari Madinah. Dajjal lantas menangkapnya untuk melakukan demo di depan pengikutnya.
"Saya Tuhanmu." Anak muda itu dengan tegas berkata, "Kau adalah Dajjal yang telah disampaikan Nabi SAW." Dajjal langsung mengambil sebuah alat tajam seperti gergaji dan membelah dua tubuh anak muda itu hingga kemaluannya. Dajjal kemudian melewati tengah-tengah tubuh anak itu di depan pengikutnya. Mereka pun bersorak-sorak. Setelah itu Dajjal berseru, "Bersatulah." Tubuh anak muda itu pun kembali menyatu. Dajjal kembali bertanya, "Apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu?" Anak muda itu dengan yakin berkata, "Saya bertambah yakin bahwa kau adalah Dajjal yang disampaikan Nabi Muhammad SAW." Mendengar jawaban itu, Dajjal menyerah dan berhenti menyentuh anak muda itu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan anak muda tersebut. Singkat cerita, Dajjal akhirnya tiba di Palestina. Tepat saat ini di Israel, ada sebuah kota bernama Bab Lut yang juga sudah tercantum di hadis Nabi Muhammad SAW sejak lama dan kini benar adanya. Bahkan menjadi kota favorit di Israel. Dikatakan, Dajjal akan mengurung diri di sana. Sementara umat Islam di Madinah berkecambuk, mereka sepakat keluar dan mengejar Dajjal, kemudian membunuhnya. Setelah keluar Madinah akan ada satu orang yang memiliki nama sama seperti Rasulullah SAW, yakni Muhammad bin Abdullah dengan postur dan paras yang mirip Rasulullah. Ia akan berubah dalam sehari semalam menjadi orang baik dan paham agama. Para umat pun memintanya memimpin peperangan melawan Dajjal. Orang tersebut memiliki julukan sebagai Imam Mahdi, yang juga termasuk sebagai salah satu tanda-tanda kiamat. Lalu muncullah tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yakni ketika pasukan Imam Mahdi dan pasukan jihad tiba di negeri Syam, tepatnya kota Damaskus. Mereka berhenti sejenak untuk sholat di sebuah masjid. Lalu hadirlah sosok Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an. Rasulullah SAW bersabda, "Lalu Isa turun di menara putih sebelah timur Damaskus dengan memakai dua potong baju yang dicelup za'faron dan wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap dua malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya akan menetes. Jika dia mengangkatnya turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya." Akhir cerita, Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba bersama pasukan di depan pintu gerbang Bab Lut. Dikarenakan orang-orang Yahudi tidak tahu sosok Nabi Isa dan lainnya, mereka pun bersorak ramai menyambut kedatangan lawan perangnya itu. Kemudian kaum Yahudi itu melaporkannya kepada Dajjal. "Ada pasukan yang mau menyerang kita." Dajjal lantas dengan sombongnya menunggu di depan pintu. Lalu ketika dia tahu ada Nabi Isa alaihissalam, dia langsung terkejut. Iya, Dajjal akhirnya menyadari bahwa ajalnya telah tiba. Kisah kematian Dajjal, ditusuk Nabi Isa hingga meleleh. Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Nabi Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sampai meleleh di depan para pengikutnya. Nabi Isa mengejarnya dan mengatakan, "Wahai musuh Allah, saatnya kau menemui ajalmu." Lalu ditusuklah dengan tombak emas di antara kedua matanya, maksudnya di dahinya, dan matilah Dajjal. Semua pengikut Dajjal kemudian bersembunyi di atas batu dan di bawah pohon. Tetapi batu dan pepohonan di depannya akan berbicara kepada umat Islam untuk menunjukkan posisi kaum Yahudi, kecuali satu pohon bernama Ghorqad. Pohon Yahudi ini satu-satunya pohon yang bungkam kepada kaum Muslim. Pemerintah Israel tengah besar-besaran menanam pohon itu. Ini tanda-tanda kiamat besar selanjutnya. Setelah kejadian itu, agama Islam akan masuk ke semua rumah di muka bumi. Tidak tersisa satu pun, baik dengan kemuliaan atau terhina. Siapapun yang menolak agama Islam akan dibunuh. Saat itu Nabi Isa alaihissalam akan memimpin 40 tahun dengan ketenangan menerapkan agama Islam. Ia tidak akan segan membunuh semua babi dan menghancurkan agama lain. Alhasil, hanya tersisa umat Islam di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.